Selamat malam, perkenalkan nama saya Emerson Bai, kelas C semester 2, NIM 2003030080. Review buku kelima, Sosiologi Komunikasi. Bab 1, pengantar media sosial, sebuah seni dan sains. Media sosial adalah area aktivitas profesional dan hubungan pribadi yang berkembang. Platform ini akan terus berkembang atau dalam beberapa kasus hilang sama sekali. Ini adalah industri mana perubahan terjadi dengan sangat cepat, terkadang berpacu dengan kecepatan cahaya dan selalu bergerak. Para profesional media sosial terkadang merasa bahwa mereka ketinggalan zaman dengan teknologi tersebut, hanya mengikuti berita minggu lalu. Ada banyak area di mana media sosial dapat dipandang sebagai seni dan sains, tetapi beberapa aspek fundamental menjadi jembatan antara dua area ini. Hubungan strategi dan orang-orang itulah yang membuat media sosial itu platform, komunitas, dan industri seperti sekarang ini. Faktor lain, hubungan kepribadian, kandungan, inovasi, analisis, dan tindakan. Bab 2, dasar-dasar etika dan hukum di media sosial. Lanskap hukum dan etika akan terus berubah dan berkembang untuk media sosial. Kami akan dihadapkan pada kasus baru, gugatan hukum tentang etika dan situasi memiliki dasar dalam perilaku etika profesional, sambil juga menyadari apa yang dikatakan undang-undang lebih penting dari sebelumnya untuk diperhatikan oleh profesional media sosial. Anda tidak ingin menunggu dan meminta izin untuk tugas tertentu. Itu terlalu berisiko untuk lanskap media sosial saat ini. Mendidik tidak hanya diri Anda sendiri tetapi tim Anda tentang beberapa masalah yang meningkat ini dan situasi di tingkat profesional dan pribadi adalah kunci kesuksesan di industri. Selain itu, kita harus memahami etika itu dan perilaku hukum tidak hanya datang dari atas ke bawah, tetapi juga dari bawah ke atas. Bab 3, branding pribadi dan profesional. Membangun merek pribadi dari media sosial adalah salah satu tugas tersulit namun terpenting bagi seorang profesional media sosial. Merek pribadi adalah aset Anda yang paling berharga untuk melindungi, diinvestasikan, dan dipertahankan untuk komunitas dan berkarir profesional. Dan seorang pribadi merek tidak berarti Anda harus profesional 24
dan aktif sepanjang waktu itu tergantung pada cakupan keseluruhan, komitmen, dan tujuan untuk komunitas media sosial Anda. Ingatlah bahwa pencipta merek pribadi yang sukses tidak terjadi dalam semalam. Kamu harus mencurahkan waktu, investasi, dan kerja untuk memetik hasil dalam jangka panjang. Bab 4. Kualifikasi dan peran industri. Seperti yang Anda lihat ada banyak peluang bagus untuk bekerja di media sosial. Industri ini masih relatif baru, tetapi sudah menjadi lebih utama dan mapan. Para media sosial akan terus berubah, beberapa mungkin hilang dan yang baru mungkin dibuat. Media sosial adalah ekosistem dalam dirinya sendiri, tetapi semakin terkait dengan erat komunikasi, pemasaran, dan publik lainnya. Hubungan dan media. Sementara pekerjaan di media sosial memiliki kualifikasi dan keterampilan tertentu yang dibutuhkan. Beberapa akan terus menjadi penting, atau keterampilan komunikasi, menulis, penelitian, kreatif, dan lain-lain. Tetapi yang lainnya akan menjadi hal baru. Bab 5. Penelitian di media sosial, pemantauan, mendengarkan, dan analisis. Praktik pemutaran dan perdagangan di media sosial harus didekati dari sudut strategi, namun kreatif untuk menyeimbangkan keduanya. Proses ilmiah dan seni mengambil data serta menciptakan ide dan pesan inovatif. Dan data tidak akan berjalan begitu saja dan mengintrisikan diri mereka sendiri ke dalam laporan. Mereka harus dianalisis dan didiskusikan dan diformat dengan cara yang menyatakan cerita komprehensif tentang dia, mana kita berbeda, kemana kita akan pergi, apa yang perlu diperhatikan, dan apa yang perlu kita lakukan di media sosial. Bab 6. Rancangan strategi adalah salah satu dokumen utama yang harus dibuat oleh seorang profesional media sosial. Rencana strategi berfungsi sebagai panduan sistematika untuk menentukan apa yang telah terjadi di masa lalu, apa yang perlu dilaksanakan sekarang, dan apakah sebuah organisasi berhasil memenuhi tujuan dan tujuannya. Rencana strategi dapat memicu gagasan lebih lanjut dan kemungkinan baru. Membangun rencana yang baik membutuhkan penelitian dan kreativitas. Mengaitkan ilmu dan seni media sosial sebagai bidang kajian dan sebagai unsur praktik.
Beberapa langkah dan kategori universal ditemukan dalam rencana strategis. Media sosial dibagi dengan rencana di bidang lain. Area lain unik untuk media sosial. Pendekatan sosial rencana strategis media dapat berkembang dengan seluruh komunikasi. Bab 7. Penulis strategis untuk media sosial. Penulis yang sangat baik untuk media sosial adalah tugas mendasar bagi para profesional media sosial. Menulis seperti kebanyakan aktivitas dan hobi membutuhkan waktu dan dedikasi. Memiliki alat dan sumber daya yang dapat untuk membuat konten terbaik. Sangat penting untuk media sosial manager. Namun, untuk menjadi penulis yang efektif, Anda harus berlatih menulis. Bab 8. Segmentasi dan analisis audiens. Sering dengan perubahan yang terjadi di industri media sosial, profesional dan merek media sosial harus terus memperhatikan perubahan berkembang dalam audiens utama mereka. Saat setiap generasi dan kelompok bergerak bersama, anggota dari setiap kelompok akan memiliki apresiasi yang berbeda tentang media sosial dan bagaimana hal itu ditegaskan ke dalam kehidupan sehari-hari mereka. Kami dapat berasumsi bahwa setiap audiens akan menggunakan atau bahkan melihat konten yang dibagikan di media sosial dengan cara yang sama, sehingga profesional media sosial harus rajin dan aktif dalam memahami faktor motivasi, minat, harapan anggota audiens yang berkaitan dengan media sosial merek kehadiran. Terima kasih.